Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Sebelum ke materi, jangan lupa klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Oke, kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 7. Kita masih di materi bab 3, yaitu mengenai bentuk aljabar. Pada video kali ini, yang akan dibahas yaitu mengenai perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Nah, kita perhatikan pada perkalian bentuk aljabar. Nanti ada 4 poin. Yang pertama ada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Yang kedua ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Yang ketiga ada perkalian suku 2 dan suku 3, lalu ada perkalian berulang. Mari kita perhatikan yang pertama, yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, di sini suatu perkalian merupakan suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ada KAX. Ini tuh kalau tidak ditulis tandanya atau K langsung dalam kurung, ini perkalian ya. K dikali AX sama dengan, karena di sini tidak ada angkanya atau sama-sama satu konstantanya, maka kita bisa tulis langsung KAX. Selanjutnya yang bawah, K dikali AX plus B. Nah, ini di sini kita perkaliannya kedua ya. Jadi ke sini K dikali AX ditambah K dikali B. K dikali AX didapatkan KAX dan K dikali B didapatkan KB. Kita lihat ke contoh. Tentukan hasil perkalian dari 8 dikali X min 3Y. Sama ya bentuknya kayak yang ini. K dikali AX plus B. Kita tulis 8 dikali X min 3Y. Nah, sama dengan, ingat kita kali dua-duanya. 8 dikali X. Kita tulis 8 dikali X. Dikurangi, karena ini pengurangan. 8 dikali 3Y. 8 dikali 3Y. Maka kita peroleh 8 dikali X, kita tulis 8X, dikurangi 8 dikali 3Y. Nah, ini tinggal 8 kali 3 berapa? 24. Lalu variabelnya apa? Y. Maka diperoleh 8X min 24Y. Ini bisa disederhanakan? Bisa. Kita keluarkan 8-nya. 8. Maka kita tinggal di sini X, karena tadinya 8X, dikurangi 24 dibagi 8 berapa? 3. Maka kita tulis X min 3Y. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, di sini ada AX plus B dikali CX plus D. Ini sama seperti tadi, jadi dikali ke semuanya. AX ini dikali ke CX, maka AX kali CX. Lalu si AX ini dikali juga dengan D. AX dikali D. Selanjutnya, jangan lupa ya ini, B dikali CX. Dan B juga dikali D. Oke, jadi diperoleh ACX kuadrat plus AD plus BCX plus BD. Nah, di sini kita lihat sifat-sifat perkalian yang berlaku pada bilangan real, maka berlaku juga pada perkalian bentuk aljabar. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Ingat, komutatif itu kayak kebalikan ya, atau pertukaran tempat. Yang tadinya di depan jadi ke belakang, yang tadinya di belakang jadi di depan. Selanjutnya yang kedua, sifat asosiatif, yaitu
dalam kurung A dikali B dikali C sama aja hasilnya dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga ada sifat distributif, yaitu A dikali B plus C. Nah, kalau tadi kan ini perkalian ininya tidak ditulis ya, itu sama aja. Sama dengan hasilnya itu A dikali B ditambah A dikali C. Kita lihat ke contoh. Tentukan hasil perkalian dari X plus 5 dikali X plus 4. Kita tulis X plus 5 dikali X plus 4. Nah, ingat seperti ini ya. Jadi, yang pertama itu, oke, kita cari warna yang agak jelas. X dikali X. X dikali X. Ibu tulis perkaliannya pakai titik ya. X dikali X. XX boleh kita tulis dulu. Lalu X dikali 4. Plus, karena 4-nya plus. X dikali 4. X dikali 4. Selanjutnya yang 5-nya. 5 dikali X. Plus 5 dikali X. Lalu satu lagi 5 dikali 4. Plus 5 dikali 4. Nah, kita peroleh hasilnya. X dikali X bisa kita tulis X kuadrat. Ditambah X dikali 4, yaitu 4X. Ditambah lagi 5 dikali X, yaitu 5X. Dan 5 dikali 4, berapa? 20. Kita lihat. Ingat ke materi pertemuan kemarin, ini ada yang sukunya sejenis, yaitu 4X dan 5X. Maka boleh kita jumlahkan. Maka kita tulis X kuadrat plus 4 tambah 5 berapa? 9. 9X plus 20. Jadi hasilnya X kuadrat plus 9X plus 20. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu perkalian suku 2 dan suku 3. Nah, di sini bisa dilihat ada AX plus B dikali AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini sama aja caranya dengan yang suku 2 tadi. Jadi si AX ini kita kalikan ke 3 suku ini. Nah, karena di sininya ada 3 suku. Si B juga sama, jangan lupa dikalikan ke 3-3-nya. Ya. Nanti diperoleh hasilnya A kuadrat X pangkat 3 plus 2ABX kuadrat plus AC plus B kuadrat dikali X plus BC. Ya, ini bedanya cuma di sini pengurangan, di sini penjumlahan. Biar lebih pahamnya, kita lihat ke contoh lagi. Tentukan hasil perkalian dari X plus 3 dikali X kuadrat plus X plus 2. Kita tulis di sini X plus 3 dikali X kuadrat plus X plus 2. Nah, kita lihat yang X dulu, yang pertama. Kita tulis dulu, si X ini dikali X kuadrat. X dikali X kuadrat. Lalu si X ini dikali dengan X. Ditambah X dikali X. Lalu si X dikali 2. Ditambah lagi X dikali 2. Sekarang yang 3. 3 dikali X kuadrat. Tambah lagi ya, karena ini penjumlahan semua. 3 dikali X kuadrat, lalu si 3 dikali X ditambah 3 dikali X, lalu si 3 dikali 2, ditambah 3 dikali 2. Gimana hasilnya? X dikali X kuadrat, jadi X-nya ada 3 kan ya? Yang ini 1, yang ini 2. Kalau perkalian pangkat itu pangkatnya dijumlahkan, 1 tambah 2 jadi 3. X pangkat 3 ditambah ini XX 1 tambah 1 2, berarti di sini X kuadrat. Ditambah lagi X kali 2 itu apa? 2X. Lalu ditambah 3X kuadrat. Lalu ditambah lagi
3x, 3 dikali x, dan 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 itu 6. Nah, sekarang kita lihat di sini, ada suku yang sejenis nggak? Nah, ini sejenis ya, x kuadrat dengan 3x kuadrat, lalu 2x sejenis juga dengan 3x, maka boleh kita jumlahkan. Jadi diperoleh hasil akhirnya x pangkat 3 plus x kuadrat tambah 3x kuadrat, berarti 4x kuadrat. Lalu ditambah lagi, 2x tambah 3x berapa? 5x. Lalu apa yang belum kita tulis? Yaitu 6 plus 6. Nah, jadi hasilnya ini. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu perkalian berulang. Perkalian berulang itu perkalian yang dapat ditulis dalam bentuk perpangkatan, yaitu A plus B kuadrat. Pola hasil perpangkatan A plus B pangkat N sesuai dengan pola pada segitiga Pascal. Bisa dilihat ya di buku atau di internet segitiga Pascal itu seperti apa. Nah, di sini, jadi kalau perpangkatan itu bisa kita tulis A plus B pangkat 2. Nah, kalau A plus B pangkat 2 itu kan penulisannya sebenarnya bisa juga seperti ini. A plus B dikali A plus B. Nah, itu kan karena 2 kali. Gimana kalau yang 3 kali? Ya, berarti itu penulisannya 3 kali. A plus B dikali A plus B dikali A plus B. Nah, ini hasil-hasilnya. Gimana tahu ini hasil-hasilnya? Hubungannya apa dengan segitiga Pascal? Nah, segitiga Pascal itu kan seperti ini nih. Ada 1, 1, 1. Ini untuk yang pangkat 0, ini untuk yang pangkat 1. Untuk yang pangkat 2 itu 1, 2, 1. Pangkat 2, 1, 2, 1. Apa hubungannya dengan ini? Kita lihat koefisiennya yang pangkat 2. 1, 2, 1. Di sini koefisien A kuadratnya 1, koefisien AB-nya 2, koefisien B kuadratnya 1. Jadi hubungannya itu ya. Kalau pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Nah, lihat pangkat 3. 1, 3, 3, 1. Pangkat 4. 1, 4, 6, 4, 1. Kita lihat di sini. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini berkaitan dengan segitiga Pascal. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Yang pangkat 5. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Seperti itu ya hubungannya. Oke, sekarang ke pembagian bentuk aljabar. Ada pembagian biasa, ada pembagian pecahan aljabar. Kita lihat pembagian biasa. Pada bentuk aljabar, 2x kuadrat, y, dan z kuadrat adalah faktor-faktor dari 2x kuadrat, yz kuadrat. Maksudnya apa? Jadi itu cuma dipisah-pisah aja ya. 2x kuadrat, y-nya karena pangkat 1 jadi y aja, lalu z kuadrat per dibagi, adapun faktor x3, x pangkat 3, y pangkat 2, dan z adalah faktor-faktor dari bentuk aljabar x pangkat 3, y pangkat 2, z. Nah, sekarang kita lihat faktor yang sama dari kedua bentuk aljabar ini, yaitu ada x kuadrat, di sini ada x kuadrat, di sini ada x pangkat 3, berarti sama-sama mengandung x kuadrat. Lalu ada y, di sini ada y, di sini ada y kuadrat, dan ada z. Maka, boleh kita tulis seperti ini. X kuadrat yz per x kuadrat yz. Kita lihat di sini. X kuadrat, di sini sama-sama x kuadrat. Lalu y, di sini sama-sama y, dan z. Z di sini ada 2, sedangkan ini cuma 1. Berarti kita kalikan 2z. Ya, yang belum ditulisnya. Lalu yang bawah, x kuadrat. Di sini yang bawah itu adanya x pangkat 3. Kalau udah dikeluarkan x kuadrat, berarti masih ada 1x lagi. Kita tulis x. Lalu y, di sini kita tulisnya y pangkat 1 ya. Dan di sini ada y pangkat 2, maka masih ada y-nya 1. Y. Lalu z, di sini z, di sini z, udah sama.
Nah, karena di pembilang dan penyebut ada variabel yang sama, x kuadrat YZ per x kuadrat YZ, maka boleh kita coret. Oke, jadi diperoleh hasilnya adalah 2Z per X, Y. Nah, ini hasil akhirnya. Coba kita lihat ke contoh lain ya. Misalkan saya punya 5XY per 2X. Nah, faktor yang samanya apa dari penyebut dan pembilang? Di atas, di pembilang ada X. Di penyebut juga ada X. Maka boleh kita keluarkan X-nya. Kepenulisannya jadi X dikali yang belum ditulis apa? 5Y. Per. X-nya di depan boleh, lalu dikali 2. Nah, karena di penyebut dan pembilang ada variabel yang sama, maka seperti di materi tadi, bisa kita coret. X kita coret. Maka diperoleh hasilnya adalah 5Y per 2. Seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan video kali ini. Nah, sekarang di pembagian pecahan aljabar. Pembagian antara dua pecahan aljabar dilakukan dengan mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian dengan cara mengalihkan dengan kebalikan pecahan pembagi. Ingat, ini seperti pada bab pertama mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Kalau ada bilangan pecahan pembagian, maka boleh kita ubah ke perkalian dengan cara membalikan si pecahan pembaginya. Agar lebih jelasnya, kita lihat ke contoh. Misalkan di sini ada contoh M per 2 dibagi M kuadrat plus 3M per 4. Nah, karena pembagian boleh kita ubah ke perkalian menjadi M per 2 dikali yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Maka di sini 4 per M kuadrat plus 3M. Nah, setelah pecahannya ini menjadi perkalian, maka boleh kita langsung. Kalau perkalian kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka kita peroleh M dikali 4 per 2 dikali M kuadrat plus 3M. Nah, M dikali 4 dapat apa? Dapat 4M. Dan yang bawah, 2 dikali M kuadrat itu 2M kuadrat plus 2 dikali 3M, 2 kali 3 dapat 6M. Nah, sebenarnya sampai sini bisa sudah selesai, tapi bisa juga kita sederhanakan dengan cara mengeluarkan M-nya. Nah, kita tulis ulangnya seperti ini. M dikali 4 per. Yang bawah M-nya keluarkan. M dikali 2M, karena tadinya 2M kuadrat, M-nya dipindahin 1, maka masih sisa M yang satunya lagi. Jadi 2M plus 6M, M-nya dikeluarkan tadi ke sini, maka sisanya tinggal 6. Nah, setelah ada variabel yang sama di penyebut dan pembilang, maka boleh kita coret. M-nya kita coret. Nah, maka diperoleh hasilnya yaitu 4 per 2M plus 6. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian pembahasan video pada materi kali ini. Semoga kalian semua paham ya mengenai materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.